Saudara, masalah manusia, pemberontakan dan pertobat. Pemberontakan manusia terhadap Tuhan sering digambarkan sebagai tindakan yang lebih dari sekedar ketidaksempurnaan atau kegagalan moral. Ini adalah suatu bentuk penolakan aktif terhadap kehendak Allah dan penyalahgunaan kebebasan yang diberikan Tuhan. Dalam pandangan Kristen, pemberontakan manusia berawal dari dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, yang mengarah pada jatuhnya seluruh umat manusia ke dalam dosa. Kejadian 3. Pemberontakan ini tidak hanya mengubah hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga merusak hubungan dengan sesama dan dengan dunia yang diciptakan Allah. Roma 5 ayat 12 berkata, karena itu seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Pemberontakan manusia terhadap Tuhan bukanlah suatu yang terjadi hanya sekali dalam sejarah, tetapi sebuah kondisi yang berkelanjutan dalam kehidupan setiap orang. Dalam Yesaya 53 ayat 6, Tuhan menggambarkan kondisi manusia sebagai semua orang sesat, seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Pemberontakan ini adalah penolakan terhadap Tuhan sebagai Raja dan Pencipta, serta pemberontakan terhadap aturan dan kasih-Nya. Agustinus berkata, dalam Confession mengakui bahwa dosa adalah keinginan yang salah, dan bahwa pemberontakan terhadap Tuhan adalah suatu pergerakan hati yang salah arah. Pertobatan adalah langkah pertama untuk kembali kepada Tuhan setelah pemberontakan. Dalam tradisi Kristen, pertobatan berarti tidak hanya sekedar menyesal atas dosa, tetapi juga mengakui dan perubahan arah hidup. Pertobatan sejati mengharuskan seseorang untuk mengakui kesalahan dan melepaskan diri dari kedegilan dan pemberontakan sebelumnya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kita membaca, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lukas 15 ayat 7 menggambarkan bahwa ada kegembiraan di hadapan malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Namun pertobatan sejati bukanlah hal yang mudah. Melalui proses ini, kita harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kita telah hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan. That's the cause of discipline, bahwa pertobatan bukanlah sekedar permintaan maaf, tetapi sebuah tindakan radikal yang menyangkut perubahan hidup. Busofor menulis, panggilan Yesus untuk mengikutinya mengharuskan kita untuk melepaskan semua yang kita miliki dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pertobatan sejati melibatkan kehancuran bagian dari diri kita yang terkait dengan dosa, yaitu ego dan keinginan-keinginan duniawi. Hal ini dapat sangat menyakitkan karena kita harus melepaskan kontrol diri dan mengakui bahwa kita tidak dapat memperbaiki diri kita sendiri. Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus dan aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menggambarkan bahwa pertobatan berarti kehidupan lama yang penuh dengan pemberontakan terhadap Tuhan harus dihancurkan dan digantikan dengan kehidupan baru yang dipenuhi dengan Kristus. Kesimpulan, pemberontakan manusia terhadap Tuhan adalah sebuah kenyataan dalam sejarah umat manusia yang dimulai dengan dosa pertama di Taman Eden oleh Adam dan Hawa, dan terus berlangsung sehingga saat ini. Pertobatan di sisi lain adalah jalan kembali kepada Tuhan, tetapi ini memerlukan penyerahan diri yang penuh dan penghancuran bagian diri kita yang telah terkait dengan dosa. Hal ini bukanlah proses yang mudah, tetapi dalam kasih dan anugerah Tuhan,
Pertobatan membawa kita kepada kehidupan baru yang lebih dekat dengan kehendak Tuhan. Amin.